Shalom jemaat Tuhan, inilah Warta Betani edisi hari Minggu 21 Juni 2020. Inilah kegiatan Gereja Betani Blora yang akan kami sampaikan dalam sepekan. Apakah Anda merasakan kesesakan dalam hidup, rasa putus asa, dan Anda merasakan beban yang begitu berat dalam hidup Anda? Mari temukan kelegaan, rasakan jamahan dan nikmati kebaikan Tuhan dalam doa malam lawatan live streaming setiap hari Jumat pukul 6 sore. Anda dapat mengirimkan setiap pokok doa Anda ataupun pergumulan hidup Anda di WhatsApp Gereja 0821 4247 6262. Mari simak dan ikuti doa malam lawatan yang disiarkan secara langsung dari FB Geraha Betani Blora dan di Radio Glory FM 106.7 MHz. Alami kuasa dan hadiratnya dalam ibadah raya Geraha Betani Blora setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi dan pukul 5 sore. Anda bisa mengajak seluruh anggota keluarga Anda untuk mengikuti ibadah raya ini. Ayo adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk selalu bersemangat mengikuti Sekolah Minggu Pahlawan Kuat. Sekolah Minggu Pahlawan Kuat setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Jangan lupa ibadahnya di rumah saja ya. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di nomor rekening BCA nomor 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Demikianlah serangkaian informasi Warta Betani dalam sepekan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kabar saudara? Saya percaya saudara memiliki kabar yang luar biasa hari-hari ini. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada sebuah ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah kata firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saya percaya bahwa Tuhan telah menyatakan kasih setianya, bahkan melimpahkan kebaikannya dalam hidup kita. Mari hari ini kita persiapkan hidup kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita mendengar firman Tuhan. Dan mari hari ini rindukan yang terbaik yang surga telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, sewaktu kami memuji, menyembah-Mu Tuhan, kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami mengalami Tuhan kelimpahan, kami mengalami sukacita yang baru, bahkan kami mengalami kesembuhan, pemulihan, pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa tangan-Mu tercurah, memberkati setiap kami hari ini. Dan kami siap memuji nama-Mu, kami siap mendengar Engkau Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup kami. Dan yang terlebih luar biasa kami siap menyambut berkat yang luar biasa hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Bersamamu, Yesus, kau dasar yang teguh.
kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Oh, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari lebih lagi katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Katakan lebih. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan namun kau segalanya, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan namun kau segalanya yang terbaik
Engkau yang terbaik yang pernah ada dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau. Kami rindu menyenangkan Engkau. Dalam segala yang kami lakukan, yang kami kerjakan, Tuhan, kami rindu senangkan Engkau, Tuhan. Kiri bakasyakelia ramoya. Senangkan, senangkan, senangkan hatimu. Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku, kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, letak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku, kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Oh, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom saudara, mari kita berdoa sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, luar biasa. Biarlah waktu kami mendengar firman-Mu Tuhan, mata roh kami dan hati kami ini bisa menangkap apa yang Tuhan mau bicara di dalam setiap kehidupan kami. Dan sementara kami ini mendengar firman ini disampaikan, hati kami terbuka dan biarlah kuasa-Mu menjamah dalam kehidupan kami Tuhan. Jamah Tuhan, jamah umat-Mu, jamah kami semua Tuhan. Dan kami siap menerima yang terbaik, apa yang Tuhan mau bicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, hari ini saya akan mau sharekan buat saudara, saya akan beri judul dari firman Tuhan dengan judul Tangan Tuhan yang Pegang. Sekalipun kita mengalami masa yang sulit hari-hari ini, tapi percayalah bahwa tangan Tuhan itu selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa tangan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah lepas di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, mari kita baca. Kejadian 2 ayat ke-7, demikian kata firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa sejak manusia diciptakan, bahwa sejak bahkan manusia belum ada di dalam dunia, saudara, tangan Tuhan telah berperkara di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan itu bukan sekedar berfirman waktu menciptakan manusia, tangannya sendiri yang membentuk kita. Tangannya sendiri, saudara, yang merajut kehidupan kita dari satu titik ke titik yang lain. Dan setelah itu dia melukiskan wajahnya, dia melukiskan cintanya di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara, Daud dalam Mazmur 139 ayat 13, dia katakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Daud sadar saudara, bahwa kehidupannya gak lepas daripada tangan Tuhan. Makanya apa yang terjadi dalam kehidupan Daud, berkali-kali Daud ini jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam kesalahan. Tapi Daud selalu bangkit kembali, dia tidak pernah patah semangat. Sekalipun dia mengalami masa-masa yang begitu sulit,
Bagaimana anaknya pernah memberontak, anaknya diambil orang, kerajaannya diserbu saudara. Dia bahkan dikejar-kejar oleh Saul, dia mau dibunuh dengan seluruh tentara kekuatannya Saul. Daud tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Kenapa? Karena memang dari ayat ini Daud sadar bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas dalam kehidupannya. Hari ini saya akan mau bicara tentang tangan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa yang juga bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara. Saudara, ini ayat luar biasa. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sendiri akan memegang bangsa Israel dengan tangan kanannya. Bahkan di ayat ke-13 ditulis kembali, ya, dikatakan sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara perhatikan, 2 kali Tuhan berbicara kepada umatnya. Ini artinya bahwa Tuhan bersungguh-sungguh. Dia akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya saudara. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi jika tangan Tuhan itu memegang kehidupan kita. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kalau Tuhan pegang tangan kita, Tuhan katakan aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Hal yang pertama yang kita belajar hari ini, yaitu bahwa Tuhan akan meneguhkan dan akan menolong, saudara. Ada sebuah kisah yang kita akan melihat, betapa tangan Tuhan itu selalu menguatkan dan meneguhkan. Seorang tokoh Alkitab bernama Yosua, saudara. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini enggak cuma sekali Tuhan berbicara kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya saudara. Bahkan nanti kalau saudara baca di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9, 3 kali Tuhan berbicara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Memang ini adalah kesukaan Tuhan saudara dalam kehidupan kita. Tuhan suka menguatkan, Tuhan selalu rindu meneguhkan kekuatan dalam kehidupan kita, hati kita saudara. Ini adalah kisah waktu Yosua ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Musa, untuk memimpin bangsa Israel saudara. Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Tentu ini bukan sebuah tugas yang kecil, ini bukan sebuah tugas yang gampang, ya, karena membawa sekian juta bangsa Israel berjalan di padang gurun, dan kita tahu bagaimana sulitnya bangsa Israel, mereka adalah bangsa yang kecenderungan hatinya memberontak kepada Tuhan saudara. Dan bagaimana mereka harus berjalan di padang gurun, mereka harus berperang dari satu musuh kepada musuh yang lain. Dan Yosua masih harus bertanggung jawab untuk bagaimana mereka hidup memelihara bangsa ini, sekian juta bangsa ini di padang gurun saudara. Dan yang terlebih sulit mungkin bagi Yosua secara pribadi bahwa Yosua sadar bahwa dia enggak setara dengan Musa. Musa orang hebat saudara. Musa pernah dilatih dengan sekolah militer di Mesir, itu sekolah militer terbaik ala kerajaan saudara. Musa terbiasa di padang gurun. Karena enggak gampang bagi Yosua untuk menggantikan seorang yang bernama Musa. Yosua menjadi gentar, Yosua menjadi takut. Karena dia tahu bahwa dia enggak sanggup. Apa yang dia hadapi, apa yang dia akan jalani bukan sesuatu yang mudah.
Tapi bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu menguatkan, meneguhkan. Makanya Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Bahkan 3 kali Tuhan bicara. Bahkan Tuhan katakan, aku sendiri yang akan menyertai. Jangan lihat kekuatanmu, kata Tuhan. Sewaktu Yosua melihat kekuatan tangannya, Yosua menjadi takut dan gentar. Tapi berkali-kali Tuhan dengan setia, Tuhan berbicara kepada Yosua, Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang paling sulit apa yang harus dia hadapi Yosua hari itu, bahwa hari itu setelah itu saudara, Yosua dan bangsa Israel harus melewati sebuah kota yang namanya Yeriko, saudara. Mereka tidak bisa melewati Yeriko tanpa mengalahkan, merobohkan temboknya, saudara. Dan tahukah saudara, tembok Yeriko adalah tembok yang tidak pernah dikalahkan, tidak pernah bisa dihancurkan. Karena begitu besarnya, begitu raksasanya ini tembok, saudara. Bahwa orang-orang pahlawan-pahlawan hebat tidak pernah ada yang pernah bisa menjatuhkan tembok Yeriko, saudara. Selama masa Yosua ini, saudara. Yosua sadar bahwa tangannya nggak pernah sampai. Yosua sadar kekuatannya nggak pernah bisa, saudara. Tapi lihat, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Berapa banyak hari-hari ini kita juga sama seperti Yosua, saudara. Kita mengalami kekhawatiran, kita mengalami kegentaran di dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan kita mengalami putus asa, karena kita melihat ada banyak tembok-tembok raksasa yang ada di depan kita. Musuh-musuh yang begitu kuat, yang akan membunuh kita, saudara. Saya nggak tahu tembok apa yang saudara sedang hadapi hari ini. Mungkin itu tembok pernikahan yang akan hancur, saudara. Dan sepertinya jalan buntu. Banyak hal yang telah kita lakukan, kerjakan dengan kekuatan tangan kita. Tapi nggak ada hasilnya, saudara. Atau mungkin hari ini itu berbicara tentang tembok kesehatan kita. Kita mengalami sakit penyakit yang nggak pernah sembuh. Kita sudah melakukan banyak hal, ke dokter, ke tabib, kemanapun kita pergi, saudara. Kita cari tahu pengobatan-pengobatan, saudara. Bahkan uang kita keluarkan begitu banyaknya, saudara. Supaya kita mendapat kesembuhan. Tapi semuanya hasilnya nihil, hasilnya nol. Bahkan mungkin hari ini kita mengalami sakit yang semakin parah, saudara. Sehingga membuat kita berputus asa, membuat kita takut, membuat kita gentar. Seperti kita menghadapi sebuah tembok yang mengerikan yang ada di depan kita. Atau mungkin itu tembok bisnis di dalam pekerjaan kita. Kita kena PHK karena hari-hari ini memang masa-masa yang sulit untuk sebuah usaha bisnis, saudara. Atau kita mengalami kebangkrutan, saudara. Dan kita usahakan begitu banyak hal. Kita sudah usahakan dari A sampai Z. Semua sudah kita lakukan. Semua saran kita lakukan, kita dengar dan kita lakukan. Tapi tetap bahwa temboknya enggak runtuh, saudara. Sehingga kita takut. Kalau temboknya ini enggak runtuh, kita yang akan mati, saudara. Makanya kita menjadi putus asa, kita menjadi gentar. Bahkan berapa banyak hari-hari ini kita menjadi patah semangat dan bahkan kecewa kepada Tuhan. Saudara. Tapi mari saudara kita melihat kembali kepada firman. Justru di saat kekuatan kita mengecil, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib bekerja dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saat kita mengangkat tangan, bukankah Tuhan selalu turun tangan? Saat kita mengatakan, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku menyerah, aku berserah. Itulah saat yang terbaik, kita melihat tangan Tuhan yang menyertai. Mungkin selama ini kita gak sadar, bahwa sebenarnya ada tangan yang begitu besar, tangan yang begitu kuat. Tangan yang pernah merajut kehidupan kita dengan kasih-Nya. Tangan yang membentuk kita. Bahkan tangan yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan. Bahkan sebuah tujuan, cita-cita. Kehidupan yang penuh pengharapan dalam hidup kita.
Percayalah, sadarilah saudara, bahwa tangan yang sama yang akan setia, menolong, menguatkan, dan meneguhkan kehidupan kita saudara. Karena itu mari kita lihat ayat yang kelima saudara. Yosua 1 tadi ayat yang kelima. Bahkan Tuhan katakan, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini yang luar biasa. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sudah lihat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Amin. Dari generasi ke generasi, kasihnya gak pernah berubah. Dan saya percaya, kalau Tuhan pernah tolong Musa, Tuhan pernah tolong Yosua. Ini firman yang sama. Seperti Tuhan menyertai Musa dan Yosua. Tuhan katakan hari ini, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yang setuju katakan amin saudara. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Amin. Hal yang kedua, apa yang terjadi jika tangan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita? Hal yang kedua tadi dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan saudara. Bukan cuma sekedar Tuhan meneguhkan dan menguatkan kehidupan kita. Tapi yang kedua bahwa Tuhan juga akan memberikan kemenangan. Tahukah saudara, tangan kanan itu berbicara tentang kekuatan saudara. Ya, hampir 99% manusia di muka bumi ini kekuatannya ada di tangan kanannya saudara. Ya, kecuali beberapa hal yang memang dia punya kebiasaan tangan kidal saudara, ya, tangan kiri. Tapi hampir semua manusia, ya, tangan kanan selalu berbicara tentang kekuatan. Ini hal yang sama. Kalau Tuhan berbicara bahwa aku akan memegang dengan tanganku, tangan kananku. Artinya Tuhan sedang menunjukkan kuasanya. Dia enggak sekedar memberi yang nomor 2, tapi yang nomor 1, yang terbaik. Bukan cuma sekedar yang baik, bahkan yang terbaik Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan bukan sekedar meneguhkan, menguatkan, menyertai. Tapi Tuhan setia, dia bahkan menyelesaikan semua janjinya dalam kehidupan kita saudara. Sewaktu Yosua menghadapi tembok Yeriko, Yosua takut dan gentar. Tuhan katakan, jangan takut, jangan gentar, jangan patah semangat. Bangkit, berjalan, tanganku akan menguatkan, akan meneguhkanmu. Bahkan kata Tuhan, aku akan menyerahkan tembok Yeriko ke dalam tanganmu. Karena itu dalam Yosua 6 ayat yang pertama. Yosua 6 ayat pertama, kita akan baca saudara sampai ayat yang keempat. Setelah itu nanti kita akan melihat ayat yang ke-20 ya. Yosua 6 ayat yang pertama sampai yang keempat. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Sudah lihat. Orang Yeriko langsung tutup pintu gerbangnya. Artinya apa? Bahwa sebenarnya bagaimana mengalahkan tembok ini adalah kalau pintu gerbangnya terbuka saudara. Satu-satunya jalan untuk bisa merebut kota Yeriko atau merobohkan, mengalahkannya adalah melalui pintu gerbangnya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, pintu gerbangnya pun tertutup. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kalau secara manusia sudah tidak ada harapan saudara. Kalau dokter katakan, dokter angkat tangan dengan penyakit kita, sakit penyakit kita. Kalau ahli-ahli ekonomi dia melihat, ini seperti sebuah perkataan, tidak ada cara untuk menyelamatkan bisnismu. Tidak ada cara untuk menolong keuanganmu. Tidak ada jalan untuk kamu bisa keluar. Ini hal yang sama terjadi di pada tembok Yeriko. Ayat kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota ini, itu yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut.
Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Saudara perhatikan. Untuk mengalahkan tembok yang begitu besar, yang begitu kuat, yang secara manusia bahwa itu nggak bisa diselesaikan dengan pedang, dengan tombak, saudara. Yang harusnya dibutuhkan senjata yang lebih besar, ya, yang lebih kuat daripada pedang atau tombak, saudara. Tapi apa yang terjadi yang Tuhan katakan, saudara? Justru Tuhan bilang, gampang, puteri aja. Bawa tabut. Tabut berbicara tentang hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Bawa sangkakala. Sangkakala berbicara tentang pujian penyembahan. Mereka suruh putari itu kota, itu tembok, saudara, sambil meniup sangkakala. Tuhan juga bilang, ya, bawa prajurit-prajurit, bawa senjata. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara nanti baca ini yang lucu, saudara. Tembok itu jatuh, tapi senjatanya nggak pernah dipakai, saudara. Ya, senjata yang kelihatannya bagi kita itulah senjata satu-satunya, tapi bagi Tuhan nggak kepake, saudara. Amin. Apa yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Tuhan katakan, putari. Setiap hari selama 6 hari. Hari yang ke-7 putari 7 hari. Dengan tabut. Ini artinya apa? Artinya bahwa Tuhan rindu kita ini berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Berada dalam hadirat Tuhan. Sekalipun ada di masa sulit. Menghadapi tembok yang besar. Apa yang kita lakukan? Tuhan katakan cukup berserah, nak. Cukup ucapkan syukur. Cukup naikkan pujian, naikkan kekagumanmu kepada Tuhan, tinggikan nama Tuhan. Katakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa tangan Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini, saudara, ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Ya, saudara perhatikan, sampai di sini apakah temboknya sudah roboh, saudara? Belum. Temboknya belum roboh, masalahnya juga belum hilang, penyakitnya belum hilang, utangnya juga masih banyak. Tapi Tuhan katakan, bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Nah, ini yang selanjutnya. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Saudara lihat. Betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Amin, saudara. Bukankah kemenangan pertempuran ini adalah milik Tuhan? Amin, saudara. Hari ini apa yang saudara hadapi? Tembok sebesar apapun, percayalah, semuanya akan runtuh. Waktu kita meninggikan nama Tuhan. Waktu kita sadar bahwa kekuatan kita enggak seberapa, tapi Tuhan yang luar biasa, tangannya menyertai setiap saudara yang dan saya. Tembok yang terkuat runtuh bukan dengan senjata, tapi dengan sorak-sorai, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan syukur kita. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan sedang mengajar pada kita ada banyak hal di luar kekuatan tangan kita, saudara. Tapi tidak ada satupun yang melebihi kekuatan tangan Tuhan. Mungkin hari ini tangan kita terbatas untuk mengatasi semua masalah persoalan kita. Pikiran kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Tuhan katakan, jangan lihat kekuatanmu. Angkatlah tanganmu, bersoraklah, naikkan ucapan syukur, dan lihat tangan Tuhan yang turun dan dia akan menyelesaikan semua masalah persoalan dalam hidup kita. Kalau Yosua pernah ditolong Tuhan, kita pun juga akan ditolong Tuhan. Dan percayalah firman Tuhan yang seperti kita baca tadi, seperti aku menyertai Musa, seperti aku menyertai Yosua, hari ini juga aku akan menyertai engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami ini berlimpah-limpah. Tidak pernah berakhir kasih setiamu. Bukankah engkau Tuhan yang selalu menjagai kami dengan tangan kananmu,
Engkau yang setia Tuhan, menolong kami, menguatkan, meneguhkan. Bahkan Engkau memberikan kemenangan Tuhan. Ada begitu banyak masalah persoalan yang anak-anak-Mu sedang hadapi hari-hari ini Tuhan. Tapi kami mau kuat, kami mau setia juga Tuhan. Untuk kami meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu, bermazmur bagi nama-Mu. Bahkan mungkin sekalipun masalah itu belum pergi. Bahkan mungkin masalah itu masih ada kuat berdiri, mengerikan seperti mau menerkam kami. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan kami terlebih luar biasa dari semua masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mengucap syukur, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat suara-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan bahkan buat berkat-Mu hari ini. Kami percaya akan ada mujizat terjadi, akan ada terobosan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Sebab bukan dengan kekuatan kami, tapi tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang luar biasa Tuhan yang ada di pihak kami. Dan firman-Mu katakan, jika Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan,
Kau memberkati kepada setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, persepuluhan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Semua yang dikerjakannya menjadi berhasil. Semua benih yang ditabur akan bertumbuh berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan, kota kami, bangsa kami ada di tangan kanan-Mu Tuhan. Dan biarlah perlindungan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, pemulihan itu terjadi atas bangsa ini Tuhan. Dan semua kami melihat bahwa tangan Tuhan yang bekerja atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala damai sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan, mengalir berlimpah-limpah kepada setiap saudara dan saya. Dan kepada setiap saudara dan saya kita juga diberikan, dianugerahkan berkat yang luar biasa. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.